Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini dalam podcast FK PPAI DPC Depok, ya, di sebelah saya ada narasumber Imade Sukoco, dan di sebelah daripada Imade Sukoco ketua saya ada ketua DPW untuk IDN. Apa itu IDN? Ki Alvin Wijaya, ya, ketua wilayah daripada IDN itu Ki Alvin Wijaya. Baik, saya juga ingin bertanya sebetulnya sama mereka ini sebagai seorang narasumber, ya, luar biasa. Satu dulu saya tanya kepada ketua kita, FKPPAI DPC Depok itu istilahnya dalam perjalanan apa-apa saja yang dibuat oleh FKPPAI Depok terhadap masyarakat. Ya, terima kasih Pak Wan Tampusai. Siap. Ya, FKPPAI Depok itu terbentuk tahun 2009. Kebetulan saya di tahun 2022 menggantikan Ki Wahyu. Untuk perjalanan FKPPAI DPC Depok yang baru 2022 ini kita lakukan adalah, pertama adalah ziarah ke pendiri-pendiri FKPPAI, yaitu Raden Sabdono. Yang kedua, kita melaksanakan Purnama Suro yang dilakukan di Rangkapan Jaya, tepatnya di Poin Mas, perumahan Poin Mas Taman Saung. Habis itu kita melakukan dalam hal ini adalah baksos pengobatan gratis di Cinere Bellevue Mall yang sampai saat ini masih berjalan. Semoga selalu FKPPAI bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Di sekeliling kita bisa bermanfaat, ada suatu kelebihan-kelebihan keilmuan dari wadah FKPPAI praktisi di DPC Depok ini. Ya, dapat saya tangkap itu. Artinya berarti di dalam forum keluarga paranormal penyembuh alternatif Indonesia FKPPAI DPC Depok ini tergabung wadah-wadah yang lainnya. Iya. Oke, berarti saya maksud ini. Jadi dalam arti ada beberapa padepokan yang mendukung, ya. Iya. Oke, baik pemirsa, satu lagi saya akan tanya kepada beliau di sebelah daripada Kuncoro, ya, Ki Kuncoro, Imade Kuncoro, ketua saya ini. Wah, luar biasa. Sukoco. Imade Sukoco. Oh, ya. Baik, kepada Ki Alvin nih sebagai perwakilan daripada IDN, ya, Korwil Wilayah Depok. Apa yang kira-kira bisa maksudnya begini, apa sih sebetulnya wadah ini, apa sih sebetulnya? Kok orang bertanya-tanya gitu loh. Artinya apa? Ikatan dukun, Nusantara, ngeri kan? Lau gitu. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh keluarga besar FKPPAI dengan melibatkan dengan kolaborasi, ya, dengan Ikatan Dukun Nusantara. Kami sangat respon kegiatan FKPPAI, ya, dan juga kita semua harus saling bahu-membahu untuk supaya kegiatan kita ini dapat dikenal oleh masyarakat, karena ya banyak yang sekarang fenomena yang ada, yang kenyataan yang menjelekkan gitu, ya, Mengecilkan, ya. dari banyak Orang-orang luar lah, ya. ya. Ya, Itu orang jangan luar. kita terbawa emosi terbawa, kita buktikan dengan kerja nyata kita. Dan di sini saya mengenalkan diri, saya dari Ikatan Dukun Nusantara mewakili DPC Pusat, dan saya kebetulan sebagai ketua ranting Kota Depok. Selama ini kami Ikatan Dukun Nusantara telah melakukan ruat gunung. 7 gunung telah kami lakukan. Jadi intinya apa? Kita menghormati alam. Karena apa? Kita sudah mendapatkan hasil dari alam itu sendiri, hasil bumi, kita nikmati semua air yang bersih, Ya. semua kekayaan alam. Ya harus imbal baliknya kita harus menghormati alam, menghargai dan menjaganya. Itu kewajiban kita semua, dan juga itu
di sela-sela itu tuh kami mengadakan reboisasi juga hal pembibitan itu nanti akan menghasilkan pula untuk masyarakat sekitar. Awal berdirinya Ikatan Dukun Nusantara adalah pemahaman dukun itu yang harus dipahami, karena kita mengatakan dukun itu duduk tekun hidup rukun. Berarti apapun profesi kita harus tetap tekun, menjalani dengan tekun, rajin dan fokus. Dengan duduk tekun, hidup rukun, otomatis dengan hasil yang kita lakukan itu insya Allah akan bermanfaat siapapun itu. Jadi tidak perlulah kita mencampur urusan orang lain, apapun yang kita bisa lakukan kita lakukan. Iya. Ya. Betul. Ini dengan terbentuknya satu kolaborasi ya, mohon maaf. Jadi istilah bahasanya di sini ada paguyuban, di sini ada forum. Nah ini bagaimana cara mengkombinasikannya ini kira-kira kalau menurut daripada narasumber? Silakan masing-masing. Baik, kalau kita kan di sini adalah mempunyai jiwa spiritual, sama-sama ada sinergi di dalam IDN maupun FKPPAI. Dan kebetulan FKPPAI itu adalah kepanjangan dari Forum Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia. Ada kesamaan dengan IDN, di mana IDN saling sinergi dengan kami dari FKPPAI, saling bahu-membahu bagaimana mengisi dari negara Republik Indonesia ini yang sudah krisis dalam hal budaya. Mari kita sama-sama dari IDN dan FKPPAI saling membahu untuk meningkatkan budaya, mengembalikan budaya kita kembali yang dahulu. Artinya ada di situ marwah daripada Nusantara ini ya. Nah, begitu kira-kira bagaimana Haji, bagaimana Ki Alvin? Betul. Ya. Apapun kegiatan kita ini dia tidak saling kompetisi, justru saling bersinergi, Melengkapi ya. mengisi. Oh. Ya itu tidak ada ya, karena kita sebagai spiritualis harus bisa memahami itu. Betul. Makna dari spiritualis itu harus bisa memahami apapun yang Dilakukan oleh saling para praktisi ya. isi kekosongan Jadi itu ada kalau- sinergi. Kalau seumpamanya dalam satu sisi kan dari satu pihak menyalahkan, wah itu dukun, nah itu bagaimana kira-kira untuk daripada paguyuban IDN ini? Adalah orang kalau dari seumpama. arahan ketum kita jangan terbawa, ambil hikmah baiknya. Jadi kita jangan sampai terbawa permainan mereka. Oke. Sekarang apalagi yang saya tahu itu kan sudah ada dari pemerintah sudah ada kan. Iya, iya. Satu sudah putusan. diputuskan legalitasnya itu kan. Bahwa itu ya kita larikan ke hukum aja gitu. Kalau memang ada hal yang nggak berkenan, mungkin nggak benar, ada unsur penipuan kan ada delik hukumnya. Itu Jadi saja. baik saya potong sedikit. Jadi gini loh Ki Alvin ya, seingat saya memang sejak tahun 1998 sampai kemudian tahun 2003, kemudian tahun 2008 itu memang ada peraturan seperti itu. Nah makanya ini kan saya sih istilah bahasanya ingin menanyakan lagi nih kira-kira ini berdiri tahun berapa ini kira-kira? Berdiri tahun berapa IDN ini? Oh, IDN. Berdirinya IDN? Kami belum lama lah, ibarat mungkin dari tahun 2020. Oh. Baru 2 tahun, belum lama kami adakan milad kedua. Jadi Itu anggotanya itu seluruh Indonesia ya? alhamdulillah Setiap kabupaten ada ya? dari ya belum semua sih, cuman kalau bertahap. Iya. Bagaimana kalau Pak Imade Sukoco, kalau FKPP ini sudah beberapa banyak DPD ya? DPD, karena di FKPPAI ini ada karena menyangkut Indonesia, jadi ada perwakilan-perwakilan setiap daerahnya. Kebetulan saya mewakili dari DPC Depok. Oh. Nah sebetulnya sama isi DPC hampir sama, IDN, apalagi IDN nih. IDN ini adalah saudara kita dalam hal spiritual, karena paranormal identik dengan dukun. Iya. Paranormal kita identik dengan dukun, sama lah dengan kita ya kan. Kadang-kadang dukun ini adalah dibuat konotasinya jelek. Kliniknya, Kliniknya. apa namanya mistik ya? Padahal semua itu jadi dukun sebetulnya. Duduk tekun dalam hal berdoanya dia. Iya. Pada saat dia bisa mewujudkan apa yang didoakan itu adalah menjadi dukun sebetulnya. Ya, kan? Kalau katanya kun payakun gitu kan. Oh iya. Ya pernah kemarin itu jadi begini sebetulnya ya narasumbernya. Jadi
Saya pernah dengar pokoknya kun katanya kan gitu. Saya juga agak sering berpikir begini. Ini kita hanya ngomong. Otak-atik gitu itu ya. Jadi bahasa kun dia bilang. Terus dia bisa beralih ke agama. Semuanya di dalam kitab lah semuanya gitu kan. Sebetulnya kalau disebut dengan kun tadi itu adalah jadi, ya kan? Seharusnya yang dikolaborasikan itu dimasukkan dalam itu adalah innama amruhu iza arada sayyi'an ayyakula lahu kun fayakun. Akan tetapi konotasi bahasa kun fayakun ini oleh para praktisi yang kadang-kadang saya sih tidak mati ya kalau saya bukan kun ya kan. Jadi istilah bahasanya Paranormal. Begitu narasumber ya. Jadi saya berpikir lu ngomong kankun aja kayak istilah bahasanya paham nggak sebenarnya dari awal kupasan daripada kunnya ini gitu loh. Beda kan kalau kita memahami dalam arti innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun umpamanya ya seperti itu ya kan. Sebenarnya ya Siap. semua agama itu. Hmm. Karena Jangan dulu. kun fayakun itu kan daya cipta kita. Jadi semua proses nggak mungkin selalu tercipta. Semua apapun kita ingin sesuatu juga harus continue istiqomah. Artinya konteks dalam innama tadi ya, sesungguhnya di dalamnya itu ya, siapa innama yang amruh sungguh akan dapat ya. itu ya dalam kategori Yang manjada bayar wanjada. wajada. Oh, Jadi, siap. itu semua pemahaman kita agama seperti itu. Jadi Iya, nggak satu milik satu agama, Iya. semua pun memiliki Memiliki hal yang sama dalam ya, mungkin kun fayakun pemahaman tadi. di Bali kan dengan tekun bikin patung seperti ini. Oh iya betul juga ini daya patung. ciptanya seperti Ini apa? luar biasa. Jelas. Aduh Seperti ini bersih kan, aja ya. sembarangan Iya. ini kan Iya. Betul. lembu kita buat keris itu nggak sembarangan itu. Oh, mencontohkan Ya, itu. kronologi kun tadi ya. Kita perlu menghargai itu Hmm. intinya. Jadi kalau kita umpamanya seperti, mohon maaf, saya kan kadang-kadang suka banyak belajar gitu dari orang-orang, mohon maaf yang bukan kita tidak salah ya, kita tidak salah. Dari orang-orang Hindu itu bagaimana kira-kira menurut Pak? Istilahnya narasumber ini bisa diceritakan. Kalau itu berbicaranya jadinya kita adalah cipta rasa karsa. Oh, di situ. Bagaimana kita menciptakan dari pikiran kita dan kita rasakan dan kita bisa wujudkan dalam suatu bentuk. Ya. Seperti itu, dari sebelum patung ini terjadi kita sudah menciptakan dan kita rasakan dan terbentuklah patung ini. Sebetulnya semua orang itu spiritual. Semua orang spiritual. Bagaimana dia bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau dalam konsep Hindu ada hubungan, 3 hubungan. Hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Nah, tadi Ki Alvin bilang kita selalu bersentuhan dengan alam. Betul sekali, karena orang Hindu khususnya dekat sekali dengan alam. Karena apa? Mereka menghargai alam yang telah memberikan kepada diri kita. Contohnya dari suatu tumbuhan, tanaman yang memberikan oksigen yang kita tidak ketahui kan. Padahal mereka itu memberikan oksigen, tapi tidak kita hargai mereka. Bagaimana? Seandainya kata dihargai 1000 setiap. Nah, coba ya di rumah sakit. Waduh. Oksigen kita harus beli, ya kan? Nah, pada saat ini kita sehat, ya kan? Iya. Kita diberikan oksigen oleh tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan itu. Iya. Bali khususnya, Hindu khususnya, dia menghargai alam dan memberikan suatu persuguhan-suguhan bahwa dia mewujudkan itu terima kasih kepada alam. Jangan sampai alam ini dibalik, Wan. Iya. Menjadi malak. Nah, malak Oh jadi iya, malah jadi petaka. alam malam. Otak-atik gatuan. Oh, memang luar biasa sumber kita ini. Jadi kita harus bisa menanggapi ya barangkali dari ide itu bagaimana kalau bahasa tadi itu sudah masuk. Ya sama konsepnya sebenarnya dengan Islam juga itu. Tiga satuan itu istilahnya Berdasarkan kutipan-kutipan tadi lah ya. gitu kan. Harus kita juga apa ya? Saling Hanya memberi. punya spiritual dulu, memahami. Kalau ada yang konsep tertentu juga kita
yang ada istilah, mohon maaf dari saya man arafah nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita kenal dulu dengan Tuhan istilahnya, jadi kita paham, jadi nggak menjat sesuatu itu dengan musyrik atau apa. Karena semua itu ciptaan, keberadaannya Tuhan itu di seluruh alam, diri kita pun juga. Jadi nggak bisa kita menilai seseorang, menjat seseorang seperti itu. Harus kita pahami dulu konsepnya Tuhanan gitu ya. Betul. Jadi dari konteks alam tadi, Tauhid itu dari tauhidnya ada, kita harus paham itu. Bahasanya kita ini kan bahasa universal ya kan. Bahasanya kalau memahami alam itu ya pakai dengan akal dan pikirannya sehingga menjadikan spirit bagi kita ya. Baik. Ini kira-kira apa lagi yang bisa kita sampaikan kalau seumpamanya memang alam demikian? Contoh, ini fenomenanya beberapa waktu ini kan terjadi alam gonjang-ganjing masalah di media sosial. Kita nggak sebut si A si B yang bisa memecah belah. Nah ini menurut tanggapan dari narasumber kita ini apa kira-kira? Kita tidak boleh sebut seseorang, ya, karena tadi kita tidak boleh memvonis. Ya, kira-kira bagaimana yang terjadi ini setelah menurut ini? Ya, untuk sementara ini kan yang ngetren tuh pesulap merah. Oh iya siap. Pesulap merah yang mau membongkar trik, ya kan, trik-trik dalam sulap dan trik-trik dalam perdukunan kita saat ini. Ada minus dan ada plusnya. Pada saat pesulap merah menunjukkan trik-trik itu, membuka trik-trik itu, jadi dia bisa memfilter dukunnya mana yang benar-benar dukun atau benar dukun palsu. Sekarang kan banyak dukun-dukun palsu. Iya, kaleng-kaleng loh. Kaleng-kaleng, Ya, bahasa kalau Bantang kalau Nusa. kita itu bukan kaleng-kaleng. Siap. Jadi bagaimana kita menyikapi itu dengan bijak. Ada pesulap merah berarti ada kebaikan untuk kita, bahwa dengan sulap merah ini jadi tersaring dukun-dukun yang benar-benar bukan, tidak mempunyai kemampuan dalam hal spiritualnya. Seleksi alam. Seleksi alam. Jadi kita tidak usah melawan pesulap merah dengan kedikdayaan kita, tapi itu alam mendatangkan pesulap merah hadir di tengah-tengah kita untuk citra perdukunan itu diperbaiki. Kita mawas diri bahwa dukun itu lebih baik. Kurang dekatan kita lah ya, kurang dekat antara dengan bahasanya. Apabila dengan seseorang itu kita istilahnya itu belum mengerti siapa dia gitu ya, atau bagaimana kalau dia tahu kita siapa akan mengerti dianya, atau gimana ini bahasanya? Seperti itu, mungkin masyarakat harus dikasih edukasi juga. Oh gitu Ya, ya. pengobatannya salah satu edukasi gitu kan. Ya. Jadi biar paham. Jadi kita biar ada mereka bisa memilih pengobatan apa nih, istilahnya akupuntur atau apa, kan itu ada keilmuan tersendiri. Oh, berarti kaitannya medis dengan medis ya. Non medis tadi ini juga pun ada. tadi ya. Nah, itu harus kita kasih contoh lah. Ini yang benar. Jadi, memang ya kan dari dia juga sama, kita sama bekerja keras, kita buktikan gitu bahwa seperti inilah kalau kita paranormal atau bahasa dukun kita tetap sama pelayan masyarakat juga sih kita. Baiklah, jadi euforia yang ada di dalam satu fenomena yang terjadi saat ini, istilah bahasanya kita harus bisa memfilter ya. Jadi intinya adalah kita harus saling mawas diri, kemudian tidak gampang untuk menyikapi hal-hal yang belum pasti ya, dengan hal-hal yang tapi bagus yang dibilang sama narasumber kita Imades Sukoco tadi, bahwasanya kita tidak boleh memvonis ya. Oke. Gimana? Intinya seperti itu kira-kira. Ya seperti itu. Oke. Baik pemirsa, kita akhiri dulu semuanya dalam podcast kali ini ya. Dari FK PPAI DPC Depok. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu.